Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh, yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah, yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu, ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya ini semua jelas semua, kok. Nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, maqam 1, maqam 2, maqam 3, maqam 1 istighfar 1000 kali, maqam 2 sholat sekian ribu rakaat, dan seterusnya. Nanti maqam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat, yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru, ya. Namanya akhlak, asalkan torekoh dan benar akhlak itu ya akhlak yang benar. Yang repot ada tasawuf palsu, tasawuf ngaco. Ada tasawuf kan, ada orang ngaku tasawuf tapi tidak ada hubungan dengan tasawuf dia. Orang bertasawuf itu semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin baik dengan manusia. Itu tasawuf sudah. Kalau ada tasawuf bangun malam tidak rindu, kerjaannya begadang nggak jelas, malah gitu, ngiri kepada ini. Justru tasawuf menghilangkan iri. Ada grup paguyuban, padepokan, perkumpulan tasawuf, tapi kerjanya gonjeng tok setiap hari. Mana ada tasawuf begitu? Nggak ada. Jadi torekoh memang benar, al-haq. Torekoh itu benar. Torekoh itu adalah satu perkumpulan yang di situ ada seorang syekh yang menghantarkan kita kepada Allah. Cuman kalau sudah torekohnya syekhnya syekh palsu, syekhnya tidak pernah kenal kepada Allah, gimana orang yang buta kan nuntun orang? Nggak mungkin dong. Nah, maka di sini juga perlu mencari guru yang benar. Baik. Dan diizinkannya mengambil ilmu dari guru misalnya melalui YouTube itu apakah hanya sebatas ilmu-ilmu misalnya berkaitan fikih atau yang lainnya, atau misalnya sampai ke zikir-zikir, mungkin dia zikir-zikir yang diamalkan jadi amaliyah usbu'iyah atau yaumiyah atau usbu'iyah. Nah, kalau selagi kita mengingatkan diri kita pada guru, kita percaya dong dengan guru tersebut, bukan ngacak sana sini. Maka guru kan punya amalan, dan beliau sudah punya pengalaman sampai kepada ilmunya, sampai kepada Allah. Kita ikuti dong sebisa mungkin apa yang diarahkan oleh guru. Walaupun belum ada istilah ijazah sama qabiltu gitu. Ada sebagian doa yang oleh guru dibebaskan. Kalau sudah disebarkan di bukunya, ya itu bisa dibaca oleh siapa saja. Atau zaman ini di YouTube-nya, asalkan resmi kan begitu. Itu doakan. Hanya ijazah tidak harus dalam amalan. Siapa mengatakan amalan-amalan harus pakai ijazah? Ijazah itu penguat, pengikat antara guru dengan murid. Tanpa ijazah pun sah berdoa. Anda menemukan buku isinya doa yang baik, Anda bisa baca. Apalagi kalau ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Berarti kalau sampai ada seorang guru yang tidak ridho, misalnya zikirnya ini disebarkan kecuali oleh orang-orang yang memang diberi ijazah, lalu ternyata ada menyebarkan, berarti dianggap khianat. Ya, tidak ada. Bagaimana zikir tidak boleh disebarkan? Apa itu zikir, apa itu? Baik. Aneh sekali. Zikir tidak boleh disebarkan, aneh. Jangan-jangan memang ini zikir, bukan zikir dia biasanya. Kalau zikir dia nggak laku pasti. Baik, ya. Kalau zikirnya dia sendiri nggak mungkin begitu. Kalau zikirnya dia pasti minta disebar. Mungkin zikirnya orang yang orang itu punya pengaruh agar melalui dia nggak punya pengaruh, dia nggak punya apa-apa. Dia ingin jadikan zikir ini pokoknya semua harus lewat saya. Karena saya wakilnya dari. Nah, ini sudah ada monopoli maslahat dunia, ini bahaya demikian itu. Baik, ya, misalnya, mohon maaf, ini ada seorang tokoh besar, seorang guru torekoh yang masyhur di negeri mana, ya kan? Kemudian ijazahkan ke kami. Padahal orang lain juga ada yang punya ijazah. Cuman karena saya pengen orang biar kerumunin saya. Nah, ini kan maksudnya dunia lagi, bukan? Tidak boleh disebarkan. Mana ada zikir tidak boleh disebarkan? Bukankah zikir itu mengajak kepada Allah? Kalau ada zikir tidak disebarkan, pasti zikir aneh ini.
Mana ada zikir tidak boleh disebarkan. Hanya mungkin jangan diberikan kepada orang yang masih begini. Itu permasalahannya adalah masalah maknanya dan isinya beda. Ya Bu ya. Jadi misalnya karena zikir ini tidak bisa dibaca sendiri, harus berkelompok, dan dia ingin yang memimpin zikirnya adalah orang yang punya ilmu misalnya. Tidak ada juga zikir yang harus dipakai kelompok, tidak ada. Mana ada zikir pakai kelompok? Ini kok jadi kutub ekstrim. Yang satu mengatakan tidak boleh zikir kelompok, ini harus pakai kelompok. Zikir boleh sendiri, boleh kelompok. Kita tidak perlu aneh-aneh dalam beribadah itu. Sekarang ada yang satu ekstrim, zikir berjamaah nggak boleh, ada nggak? Aneh juga. Satu ini harus kelompok, kok aneh banget. Ini muncul ekstrim, kenapa kita harus muncul ekstrim juga? Anda boleh baca bersama, boleh sendiri. Cuman bersama itu biasanya untuk siapa? Untuk orang yang masih suka malas ngantuan, sehingga sehingga kenapa ada zikir setelah sholat bareng-bareng itu? Sebenarnya nggak ada bareng-bareng juga boleh. Cuman kalau orang awam, orang yang tidak hafal, diam ngobrol kan begitu. Dibimbing oleh seorang imam untuk baca zikir seperti itu. Ya itu Bu ya, baik, Masya Allah Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Tapi kalau misalnya ada seorang guru yang menginginkan bahwa zikir yang dibuatnya itu misalnya kalau mau disebar adalah tidak asal, artinya kalau misalnya membimbing itu yang bagian membimbingnya itu memang harus orang yang mengerti ilmu, bukan hanya sekedar bisa baca zikir, itu diperkenankan Bu ya? Iya, kalau maksudnya itu adalah memberikan, kalau membimbing itu maksudnya apa? Memimpin zikir. Iya Bu ya. Kalau memimpin zikir tidak harus punya ilmu, karena namanya memimpin zikir. Tapi kalau menjadi seorang mursyid, itu yang harus, pembimbing harus punya ilmu. Mursyid tidak ngerti ilmu, mau bawa kemana? Dia nggak tahu jalan. Kalau membimbing masalah zikir bisa saja dipilih orang yang suaranya lah fasih dan sebagainya, bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang mulia, sering kami dengar sekarang ini banyak ulama muda mengatakan tarekat dan suluk itu katanya syirik. Tarekat itu cara apa? Cara zikir. Nabi mengatakan iqra'ul Quran, baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Quran mengatakan iqra'u, bacalah Quran. Tapi ada Nabi mengajarkan cara membaca Quran? Mana ada? Saya waktu kecil dulu cara baca Quran mungkin beda sama orang Aceh. Saya dulu cara baca Quran alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Sama. Yang sama berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak begitu. Anak sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, basaba. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan alif dua di an, alif dua di bawah, in, alif depan, un, an, in, un. Itu namanya cara. Datanglah ulama tasawuf namanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka dibuatlah cara, itulah dia tarekat Naqsabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsabandi punya murid. Syekh Bahauddin Naqsabandi punya menantu namanya Syekh Alauddin At-Tari. Syekh Alauddin At-Tari punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya murid namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, orang Aceh, mursyid tarekat Naqsaban. Dari mana dia sekolah? Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Fikihnya mantap, akidahnya kuat, tasawufnya hebat. Tiga-tiga ada, fikih, akidah, tasawuf. Maka siapa yang tidak tahu cara berzikir, datanglah ke tuan-tuan guru, belajar metode zikir. Mesti bersanad, mesti bersilsilah, mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Kepada siapa? Guru saya. Siapa namanya? Syekh Google. Kau sudah belajar zikir? Sudah. Siapa gurunya? Syekh YouTube. Tak bisa. Mesti berguru. Maka siapa yang sudah ikut tarekat, mursyidnya orang yang soleh, mursyidnya. Saya Pak Ustadz tidak Naqsabandi. Lalu siapa mursyid tarekatnya? Tarekat Sattaria dari Syekh Krongkali. Syekh Krongkali mengambil dari gurunya ke atas sampai kepada Syekh Abdul Rauf Asing Kili.
Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid dari Sulawesi. Sulawesi muridnya jauh, bukan orang Aceh. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Datang muridnya dari Sumatera Barat, Padang. Namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Datang muridnya dari Jawa, orang Jawa, Jawa Barat. Namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Datang ke Banda Aceh mengambil tarekat Syattariyah. Ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Abul Hasan Saziliyah, ada tarekat namanya Burhamiyah, ada tarekat Darqawiyah. Tapi dengan syarat berguru dan gurunya soleh. Tapi kalau gurunya tak sholat, guru kamu tak sholat, oh dia sholatnya di Masjidil Haram Pak Ustaz, bohong. Mana pula sholat Jumat di Masjidil Haram? Di Abdiyah jam 12.30 dia mengaku sholat di Masjidil Haram. Kalau di Abdiyah jam 12.30, di Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat 8.30? Ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan. Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan. Akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut tasfiyah. Saringan sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa. Airnya disebut sofi. Sofi, di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf. Tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasil yang mutasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat, ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin salat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang, jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama nggak usah masuk jurusan. Pertama, rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami praktek ibadah, maka antum melahirkan pribadi tasawuf. Orangnya disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah. Sekarang cek kampus yang Anda tuju, apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ lama-lama nggak sholat, itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah, kata beliau ada aliran Al-Abahiyun. Siapa aliran Abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf, sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasafa qalbuhu, safa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya dia menyimpulkan, la yantabiqu alaihil amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Saya sudah dekat dengan Allah, rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah, sudah dekat dengan Allah, nggak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan. Masih latihan. Kalau sudah berhasil latihannya dekat dengan Allah, nggak sholat pun nggak apa-apa.
Kata Syekh Hashim, maaf, yang seperti ini, maaf dia sesat. Di kalau anda datang pada seorang kiai misalnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, Masya Allah. Datang, begitu datang, tiba adzan zuhur, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai nggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, rohnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hashim, pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12 paling kanan, paragraf kedua, dari 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Sedang minum kopi, Pak Kiai, saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya, maka kalau anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? Apa materinya? Jurusannya bagaimana? Siapa pengajarnya? Apa pengajarnya sholat atau tidak? Pengajarnya baca Quran atau tidak? Pengajarnya benar atau tidak? Kalau dengan itu mendekatkan anda kepada Allah, maka ambil. Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain. Ada usuluddin, usul itu akar, dasar. Din itu agama. Masuk usuluddin, semakin mengakar agamanya. Ini sekarang agak aneh. Masuk usuluddin, keluar-keluar semua agama sama. Itu yang bahaya.